Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa setiap hati kita, penyembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari kita arahkan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami memberi pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan, Raja kami di atas segala-galanya. Biar penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih. Ini hati kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ini hati kami memberi yang terbaik buat Engkau. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu sore ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari sembah, mari tinggikan nama Tuhan. Dia layak disembah. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Allah kami yang hidup. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan-Mu. Oh, haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak disembah. Oh Yesus, ajaib Engkau Tuhan, dipuji, ditinggikan selamanya. Nama di atas segala nama, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Wow. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan layak ditinggikan, layak disembah. Kau Yesus, kami yang ajaib. Mari terus sembah Tuhan. Dalam segala keberadaanmu, segala permasalahanmu, segala yang kau lalui dalam hidupmu, mari terus sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan mazmurmu di hadapan Tuhan kita yang luar biasa. Dia Tuhan kita yang baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami yang kami naikkan Tuhan, ucapan syukur kami
Oh ya ralabata shikira balabalabala shikara labo. Hira balabaya shikira labaya shande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hira balabaya shikira balabaya shanda labo. Oh Tuhan, betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir melimpah. Terima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini hidup kami, kami mau beri Tuhan, kami mau bagi sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu untuk kami. Makasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi. Dengan apa kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya. Selama-lamanya Kau yang berkuasa. Oh,
selama-lamanya, selama-lamanya Kau Tuhan, selama-lamanya Kau Tuhan, kekuatan kami, gunung batu kami, dan keselamatan kami. Oh, oh Tuhan, selama-lamanya Kau Allah kami yang hidup. Oh, 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 oh. Untuk selamanya Kau tetap Allah. Untuk selamanya Kau yang berkuasa Tuhan. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus bermazmur, terus naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ya nalabaya shikana labaya nalabata kana labaya shikana labaya shikana. Oh ya Tuhan, speak your word, sampaikan isi hatimu untuk setiap umat-Mu Tuhan. Hirabalabaya shikana labaya shikana. Oh rabalabaya shikana labaya shikana. Ya Tuhan, ya Tuhan, dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu untuk setiap kami, selain kami puji dan sembah Engkau? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain dengan puji dan menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup? Terima kasih, terima kasih. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona.
apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi, pernyataan hati kita untuk Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa akan kami balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya akan ambilkan dari Yohanes 15 ayat 15. Demikian bunyinya, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sejak kita manusia itu hidup, ya, sebenarnya manusia itu diminta Tuhan untuk tetap di dalam hadirat-Nya terus-menerus. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan yang karib, hubungan yang langsung, hubungan yang ideal itu hilang. Tuhan menghendaki sebenarnya manusia itu menjadi sahabat,
Tetapi sekali lagi ketika dosa itu ada, maka pada saat itulah hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Tetapi setelah Yesus disalib, dan ketika Yesus disalib, apa yang terjadi? Tirai di bait suci yang menjadi simbol keterpisahan dari Tuhan robek dari atas ke bawah. Dan ini akan menunjukkan bahwa akses langsung kepada Tuhan sekali lagi dapat dibuka kembali atau diperoleh. Ya. Sebelum Yesus disalibkan, manusia tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, tetapi harus melalui perantaraan imam. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, maka tirai itu terbuka. Komunikasi dengan Tuhan bisa dilakukan secara langsung tanpa perantara. Ayat tadi mengatakan bahwa Yesus ingin kita menjadi sahabat, bukan hamba, tetapi kita menjadi sahabat karena Dia yang menganugerahkan kepada kita. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Kata sahabat di dalam ayat di atas itu tidak merupakan, tidak berarti suatu perkenalan biasa, suatu kenalan biasa, sesuatu teman biasa, tetapi suatu hubungan yang dekat dan dapat dipercaya. Dan Tuhan sangat ingin agar kita mengenalnya secara akrab. Mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa yang terbesar. Dan dikenal, disertai, dikasih adalah kesenangan yang terbesar bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita hampir semua orang di dunia itu punya sahabat. Sahabat itu adalah seringkali melebihi saudara. Lewat sahabat kita bisa bercerita. Lewat sahabat kita bisa mengeluh. Lewat sahabat kita bisa minta tolong. Dan sebenarnya inilah kesenangan bagi Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bercerita dengan Tuhan, ketika kita curhat dengan Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan, itulah sebenarnya kesenangan Tuhan. Karena Tuhan menganggap kita bukan lagi hamba, tetapi menganggap kita sebagai sahabat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sifat sahabat yang baik adalah, yang pertama adalah jujur dan bisa dipercaya. Setia dalam suka maupun duka. Dapat diandalkan, pendengar yang baik dan merasa nyaman saat bersamanya. Tentu persahabatan kita di dunia ini tentu hampir seperti itu. Kita tidak akan mungkin bersahabat dengan orang yang tidak jujur dengan kita. Kita tidak mungkin bersahabat dengan orang yang tidak bisa dipercaya. Namun Bapak Ibu, seringkali sahabat-sahabat kita di dunia, dia setia, dia dekat dengan kita ketika kita bersuka cita. Tetapi ketika kita memiliki masalah yang besar, kita merasa susah, kita menjadi miskin, seringkali sahabat-sahabat kita itu meninggalkan kita ketika kita berduka. Seringkali sahabat kita di dunia tidak bisa diandalkan. Kadang-kadang kalau kita bercerita panjang, dia bosan mendengarkan cerita-cerita kita. Dan kadang kita tidak merasa nyaman saat bersamanya. Tetapi Bapak Ibu,
kita bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa dipercaya, Dia jujur, Dia setia, baik suka maupun duka, dan terlebih Tuhan bisa diandalkan. Dia menjadi pendengar yang baik dan kita merasa nyaman saat bersamanya. Bagaimana kita menjadi sahabat Tuhan? Yang pertama, kita harus melakukan komunikasi. Ketika kita mempunyai sahabat yang ada di dunia, kita akan selalu berkomunikasi dengan dia. Apalagi di zaman yang modern ini, di mana ada HP, ada alat komunikasi yang jauh lebih baik. Bisa lewat, kalau mau tatap muka bisa lewat video call, bisa lewat peralatan-peralatan HP yang sekarang ini sangat canggih. Kita akan lebih mudah Bapak Ibu untuk berkomunikasi terus-menerus dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi kita bayangkan zaman dulu. Kalau hari ini teman-teman atau Bapak Ibu ini LDR, long distance relationship, tentu sangat mudah ya. Karena dengan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat-sangat terus berkembang, kita dengan mudah kita bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi bayangkan zaman dulu, ketika bersahabat kita mempunyai sahabat yang jauh, kita melakukan LDR, bukan lungo dewe rapopo, bukan seperti itu. LDR itu bukan lungo dewe rapopo, tetapi long distance relationship itu sekarang sangat-sangat dimungkinkan. Tetapi zaman saya, waktu saya masih pacaran dengan sahabat saya yang sekarang menjadi istri saya, itu susahnya bukan main. Sahabat saya di Jawa, saya di luar Jawa. Komunikasinya sulit. Telepon juga sulit. HP belum ada. Yang ada adalah melalui surat menyurat. Dan itu butuh waktu yang lama, paling cepat itu 1 minggu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu yang seumuran dengan saya pasti akan mengalami. Kalau nulis surat zaman dulu kepada kekasih kita, kepada sahabat kita, kita tentu menulis surat dengan kertas yang wangi, berwarna-warni, amplopnya juga wangi. Nah, kita tunggu itu suratnya, 1 minggu nggak datang, 2 minggu datang. Waduh, ada apa ini? Susah. Tetapi Bapak Ibu sekarang komunikasi walaupun kita jauh sangat-sangat mudah. Tentu ketika kita punya sahabat, punya teman karib, itu rasanya kita rindu untuk selalu berkomunikasi. Cucu saya itu jauh Bapak Ibu. Tentu saya sebagai kakek tentu selalu rindu dengan cucu-cucu saya. Kalau itu terjadi zaman dulu saya susah. Tetapi kalau terjadi zaman sekarang, saya tinggal bilang aja, suruh video call. Nah, gampang itu, kita berkomunikasi dengan bertatap muka dengan mudah. Kadang kalau 1-2 hari tidak video call, saya tanyakan sama istri saya, putune wis video call durung? Oh wis maafan. Nah, itu saya sudah dijawab sudah, berarti saya sudah lega sebenarnya. Tetapi bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Satu-satunya komunikasi dengan Tuhan adalah sekarang ini dengan doa.
Tuhan mendengar dan mendengar doa-doa kita. Ya. Meskipun kadang-kadang jawabannya tidak instan. Ya. Itu yang sering kali membuat kita galau, kita ragu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk kita. Ya. Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk kita. Ya. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dimanapun, kapan saja, tanpa menunggu waktu, tanpa kita susah-susah mengejar waktunya Tuhan, supaya tepat waktu, supaya kita tidak terlambat terus jam sekian harus berdoa. Tetapi Tuhan itu maha ada di mana-mana, di setiap waktu. Ketika kita di jalan, kita berdoa, kita berkomunikasi, kita berkata, Tuhan, Engkau menyertai aku. Kita bisa berkata di jalan, Tuhan, hanya Engkau yang dapat kuandalkan. Kita bisa berbicara, aku tahu Engkau setia. Aku ada karena anugerah-Mu. Tuhan, berdaulatlah atas hidupku. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja, setiap saat, dimanapun kita berada, tanpa menunggu waktu khusus. Bapak Ibu, Tuhan maha ada di mana-mana. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi sahabat dengan Tuhan, kita butuh komunikasi yang terus-menerus supaya kita mengenal Dia, supaya keberadaan kita ada selalu berdekat dengan Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi sahabat Tuhan, untuk menjadi sahabat karib Tuhan, kita harus mengenal Dia. Kita harus mengenal Dia, Bapak Ibu. Tanpa mengenal siapa sahabat kita, tidak mungkin kita akan menjadi seorang sahabat yang baik. Kita harus tahu betul siapa yang menjadi sahabat kita. Paling tidak kalau di dunia ini kita tahu rumahnya di mana, sifatnya seperti apa, jujur atau tidak, keluarganya bagaimana. Kita harus tahu dan kita harus mengenal sahabat kita sebelum kita menjadi sahabat yang lebih akrab. Untuk mengenal Tuhan, ya, kita sudah diberi buku yang sungguh luar biasa, yaitu Alkitab. Di situ sifat-sifat Tuhan ada. Di situ kemauan-kemauan Tuhan, kehendak Tuhan ada di dalamnya semua. Kita bisa mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, sehingga kita tahu benar siapa Tuhan yang menjadi sahabat kita. Kita tahu betul bagaimana Tuhan kita bisa mengenal Dia, Bapak Ibu, dengan merenungkan firman-Nya. 1 Samuel 3 ayat 21 berkata, dan Tuhan selanjutnya menyampaikan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi komunikasi dengan Tuhan, kita bisa membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengar khotbah, kita mendengar renungan, jangan kita melupakan begitu saja dan kemudian kita tidak mengingat lagi. Kita bisa mengembangkan renungan-renungan itu, merenungkan kebenarannya di dalam pikiran kita, dan dengan memikirkan berulang-ulang,
Dan semakin banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan, kita akan semakin mengerti rahasia-rahasia hidup yang dilewatkan banyak orang. Alkitab mencatat, Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk kita tahu kehendak Tuhan, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Untuk bergaul karib dengan Tuhan, salah satunya kita harus tahu, harus mengenal siapa Tuhan, sehingga kita akan diberitahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempraktekkan percakapan kita terus-menerus dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya terus-menerus. Doa membuat Anda berbicara kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan membuat Tuhan berbicara kepada Anda. Keduanya penting untuk menjadi sahabat Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyanyikan dari awal, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu melalui korban Yesus Kristus di kayu salib. Saat ini kami bukan menjadi hamba lagi, tetapi kami adalah sahabat Tuhan. Bapa, melalui renungan firman Tuhan malam hari ini, izinkan kami terus belajar untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau, menjadi sahabat-Mu yang sangat karib Tuhan. Melalui komunikasi yang terus-menerus dengan Engkau, merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka Bapak Ibu, Tuhan, Engkau yang akan selalu ada di dalam hidup kami, karena Engkau adalah sahabat kami yang bisa diandalkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.